Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada sesi kedua ini, kita akan melihat lebih jauh tentang desain sistem operasi jasa. Sebagai panduan, silakan nanti Anda membaca modul kedua Anda dari buku digital di pustaka.ut.sc.id. Di sana ada 9 poin penting yang akan Anda pelajari. Mulai dari pengertian jasa atau layanan yang ditemukan, kemudian yang kedua, pengertian desain operasi jasa, kemudian yang ketiga, perbedaan desain produk dan jasa, kemudian proses desain produk, berikutnya Anda diajak untuk melihat elemen dan prinsip desain jasa atau pelayanan. Anda akan juga mempelajari proses desain jasa hingga pendekatan dan teknik desain jasa. Setelah itu Anda diajak untuk melihat bagaimana desain proses pelayanan dilakukan dan desain baris depan dan baris belakang dalam pelayanan. Itulah 9 hal penting yang nanti akan Anda pelajari pada modul kedua Anda. Teman-teman, desain sistem operasi jasa merupakan hal yang sangat penting. Karena disitulah proses menciptakan struktur dan alur kerja yang efisien dan efektif. Kenapa? Karena kita memberikan layanan kepada pelanggan kita. Service excellence. Tentu teman-teman memahami bahwa yang namanya jasa memiliki karakter yang tidak berwujud. Nah, sehingga desainnya memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan produk di manufaktur. Nah, apa saja hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam desain tersebut? Kita bisa melihat dari segi identifikasi kebutuhan pelanggan. Tentu kalau kita merasakan sendiri, kalau kita dalam menerima layanan, tentu kita ingin memahami kebutuhan apa yang kita perlukan. Itulah langkah pertamanya. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan kita, sehingga kita bisa melihat dengan kebutuhan tersebut preferensinya ke arah mana dan harapannya apa. Ya, nah caranya bagaimana? Tentu kita bisa melakukan beberapa pendekatan seperti wawancara, analisis data pelanggan. Nah, hal inilah yang memungkinkan perusahaan untuk merancang proses desain layanan yang tepat. Yang kedua adalah mengembangkan strategi layanan. Setelah kita memahami kebutuhan, kita bisa mengembangkan strategi layanan apa yang tepat. Seperti kita bisa melihat jenis layanan yang ditawarkan, tingkat kualitas layanan yang diinginkan, harga dan nilai apa, value apa yang diberikan kepada pelanggan kita. Nah, setelah kita memahami pengembangan strategi tersebut, kita bisa merancang, kita bisa mendesain proses layanannya. Kita perlu membuat blueprintnya, ya. Jadi kita visualisasikan rancangan atau alur prosesnya dalam pelayanan tersebut. Kenapa kita perlu ini? Tentu dengan peta ini, teman-teman, kita bisa melihat nanti interaksi antara pelanggan dengan perusahaan itu seperti apa prosesnya, ya. Nah, tentu di sana ada elemen-elemen penting juga, seperti poin kontaknya atau touch point-nya. Kemudian ada juga namanya proses di balik layar atau backstage-nya, sampai dengan bukti fisik atau physical evidence-nya. Kemudian kita bisa melihat juga manajemen kapasitas dan permintaan. Tentu kapasitas operasional itu harus dirancang supaya apa? Kita bisa menangani permintaan pelanggan kita secara efisien. Ya, jadi manajemen permintaan ini menjadi hal yang sangat penting untuk apa? Menghindari waktu tunggu yang panjang atau kelebihan kapasitas. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana desain, peran, dan pengelolaan sumber daya manusianya. SDM-nya seperti apa? Tentu karena karyawan ini melambangkan wajah layanan dari sebuah perusahaan, tentu kita harus mendesain peran mereka dengan jelas. Karena hal ini sangat penting, ya. Kemudian eh, tentu SDM ini harus kita lengkapi dengan kapasitas tertentu seperti penggunaan teknologi dalam layanan. Nah, teknologi ini teman-teman sangat penting ya sekarang ya kalau kita lihat dalam sistem sistem operasi ya, tidak hanya di jasa ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana AI mengambil alih ya beberapa sektor pekerjaan manusia, otomatisasi ya, bagaimana platform digital itu membuat layanan terbuka online yang mudah digunakan atau user friendly ya. Bagaimana manajemen data pelanggan ya, bisa melacak interaksi pelanggan, kemudian kita bisa memberikan pengalaman yang lebih personal. Nah, tentu teman-teman ada hal-hal yang lain juga yang perlu kita lihat seperti bagaimana desain tata letak dan infrastrukturnya, bagaimana pengelolaan kualitas layanannya, hingga manajemen waktu, kecepatan layanan, dan manajemen pengalaman pelanggan kita. Nah, akhirnya apa? Tentu dengan kepuasan kita bisa menjaga ya atau membuat sebuah bisnis itu menjadi sustain ya atau sustainable. Nah, tentu teman-teman kalau kita bayangkan seperti di hotel atau di restoran gitu ya, kita bisa melihat bagaimana sebuah hotel tata letaknya itu memudahkan uh, para tamunya gitu ya untuk mengakses ke
apa namanya fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut. Ada restorannya, ada spa mungkin ya, ada gymnya, ada poolnya ya, dan seterusnya. Nah, tentu sistem pemesanan kamar yang otomatis itu menjadi hal yang sangat penting ya. Kemudian stafnya tentu juga harus dilatih bagaimana memberikan layanan yang ramah dan responsif. Kemudian bagaimana kita melihat juga di restoran cepat saji, misalkan layanan pemesanannya otomatis, misalkan ya, kita bisa pesan dari aplikasi. Kemudian antriannya tidak lama, gitu ya, langsung ternotifikasi. Kalau kita di restoran, tentu kita ingin cepat ya, tidak lama mengantri, ingin cepat dapat tempat duduk, gitu ya. Kemudian juga kualitas makanannya juga nanti dalam penyajiannya juga berkualitas, gitu ya, dan bersih. Nah itu contohnya ya teman-teman. Nah kalau kita lihat eh, merancang sebuah sistem operasi eh, yang baik itu ya untuk sistem operasi jasa kita bisa bayangkan seperti merancang sebuah taman hiburan ya tentu teman-teman mungkin pernah gitu ya pergi ke taman hiburan Anda bisa membayangkan bagaimana pengalaman Anda sebagai pengunjung gitu ya harus direncanakan diatur dengan baik supaya Anda senang Anda nyaman Anda puas gitu ya nah tentu pengalaman pengunjung itu adalah fokus yang paling penting ya anda bisa lihat bagaimana sebuah taman hiburan dirancang dengan pengunjung sebagai fokus utama. Anda bisa melihat ada atraksi, ada fasilitas di sana, ada layanannya gitu ya. Sehingga Anda bisa menciptakan pengalaman yang menarik dan menyenangkan ya. Anda bisa istirahat, Anda bisa melihat di sana ada toko-tokonya, ada wahana-wahana gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, ya desainnya ya. Jadi tata letak itu harus diatur supaya mudah diakses gitu ya. Jadi itu hal yang nomor dua yang bisa kita lihat. Yang ketiga, manajemen kapasitas itu juga penting. Artinya ya pengunjung tidak mengantri terlalu lama gitu ya. Kalau dia harus reservasi, ya reservasinya tidak memakan waktu yang panjang gitu ya, tidak terlalu padat. Kemudian Anda bisa lihat juga bagaimana pengalaman personal dan standar kualitasnya di sana ya. Bagaimana disesuaikan preferensinya. Kalau anak-anak seperti apa atraksinya gitu ya. Kalau untuk orang dewasa seperti apa gitu ya. Kemudian tentu karyawan juga harus di training, dilatih supaya mereka bisa eh, meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung gitu ya. Kemudian bagaimana pemeliharaan wahana, layanan layanan yang ada di wahana gitu ya, supaya mereka pengunjung ini bisa tetap aman dan nyaman. Tentu wahana itu harus diperiksa, dirawat dengan baik ya. Ini dalam sistem operasi jasa, hal ini tentu eh, dianalogikan seperti memelihara teknologi ya. Jadi infrastrukturnya, prosedurnya harus pastikan bahwa tidak ada hambatan ya. Bagaimana sistem IT-nya dalam melayani pelanggan dan bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk efisiensi ya. Kemudian kita bisa mengelola pengalaman pengunjung itu dari awal sampai akhir gitu ya. Tentu bayangkan kalau Anda sebagai pengunjung gitu ya di sebuah taman hiburan, Anda memperhatikan bahwa pengalaman Anda mulai dari membeli tiket, masuk ke taman hiburan, menikmati wahana di sana, hingga Anda menikmati mungkin makanan atau minuman di dalam wahana tersebut, hingga Anda keluar dari taman hiburan tersebut. Semua itu dirancang teman-teman supaya Anda puas sampai Anda pulang gitu ya. Nah, tentu kita harus lihat bagaimana pre-service sampai post-service-nya. Nah, tentu hal ini menuntut inovasi ya, supaya pengunjung itu bisa kembali lagi ya. Jadi word of mouth-nya berjalan gitu ya. Nah, tentu kita menambah daya tarik yang baru, yang kompetitif gitu ya, yang membedakan dari tempat hiburan lainnya. Nah, tentu kita perlu juga umpan balik atau feedback dari pelanggan supaya kita bisa menilai pengalaman mereka, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya dari segi wahana atau layanan yang diberikan. Tentu hal ini menjadi penting untuk meningkatkan service excellence-nya. Nah, jadi teman-teman kita bisa melihat di sini bagaimana dalam desain sistem operasi jasa seperti merancang sebuah taman hiburan ini membutuhkan perhatian yang sangat detail, kemudian harus seimbang juga antara proses internal, kemudian bagaimana pengalaman pelanggan pada akhirnya. Jadi setiap hal ini mulai dari interaksi pelanggan itu harus diperhatikan dengan baik ya untuk memberikan kepuasan yang maksimal. Kemudian kita juga pastikan bahwa desain operasi kita efisien. Kemudian bagaimana inovasi itu menjadi fasilitator ya supaya produk-produk layanan kita menjadi tetap relevan di pasar dan tetap kompetitif ya. Jadi menjadi sustainable. Nah, itulah teman-teman kira-kira gambaran mengenai desain operasi jasa. Untuk memahami lebih lanjut, silakan nanti Anda apa buka modul kedua dan pelajari di sana ada juga latihannya ya. Silakan kerjakan untuk
memperkuat pemahaman Anda. Itu saja untuk sesi kedua. Silakan nanti Anda membaca lebih lanjut di modul kedua Anda. Selamat belajar dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.